Pada asalnya perceraian itu adalah solusi terakhir. Ketika dua insan ini tidak bisa dipersatukan lagi, maka perceraian itu adalah solusi di dalam Islam. Para ulama menyebutkan kapan seorang wanita boleh meminta cerai. Banyak. Ketika seorang wanita itu melihat laki-lakinya tidak memenuhi kewajibannya, maka boleh dia meminta cerai. Ketika laki-laki tersebut rusak agamanya, boleh wanita itu meminta cerai. Ketika laki-laki itu perangainya sangat jelek, kata-katanya kotor, kasar, maka boleh dia meminta cerai. Ketika laki-laki itu melakukan kezaliman, baik itu secara fisik dan verbal, maka itu boleh wanita itu meminta cerai. Ketika wanita itu berbeda, ketika pasangan itu berbeda agama, boleh wanita itu meminta cerai. Ini kondisi-kondisi para ulama membolehkan ya seorang wanita meminta cerai. Termasuk dalam kasus tadi, kalau seandainya suami tadi membahayakan agamanya, kalau dimasukkan dengan membahayakan agama ini, istrinya menjadi orang yang tidak beragama lagi, atau menjadi orang yang tidak bertakwa lagi akibat suaminya, maka tentu dia boleh minta cerai. Tapi kalau dimaksudkan tadi dari konteks pertanyaan, istrinya tersulut marah kalau bertengkar dengan suaminya. Sebetulnya ya, di dalam rumah tangga itu kuncinya adalah saling mengalah, ya, seseorang saling memaklumi. Makanya Nabi SAW menjelaskan kaidah yang luar biasa dalam membangun rumah tangga. Ini untuk semuanya. Kata Nabi SAW, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini kaidah ini kalau diterapkan di dalam sebuah rumah tangga, insya Allah tidak ada terjadi perceraian. Sebesar apapun perselisihannya tidak akan terjadi perceraian. Kata Nabi, la yafruqu mu'minun mu'minatan, tidak pantas seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman, istrinya. Dan juga tidak pantas seorang wanita beriman membenci seorang laki-laki yang beriman. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak senang pada satu perangainya, kata Nabi, cari perangai yang baik. Radiya minha akhar, ya maka cari perangai yang baik. Di dunia ini tidak ada laki-laki yang sempurna, dan di dunia ini tidak ada wanita yang sempurna. Jangan orang itu kadang-kadang membayangkan rumah tangga orang lain. Kok rumah tangga saya seperti ini ya, suami saya kok kasar ya, kok istri saya seperti ini ya, kok istri saya kurang menurut sama saya ya, dan seterusnya. Kayaknya rumah tangga orang demikian kok baik sekali. Ini saya cerai saja. Maka tidak ada wanita yang sempurna dan tidak ada laki-laki yang sempurna di dalam Islam. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir, tolerirlah. Selama kesalahan tersebut masih bisa ditolerir. Contoh misalnya suami mungkin penyarikan, misalnya suaminya penyarikan, tapi kadang memukul, cuma di mulut aja ketujuh bemamai, ya, cerewet. Suami ulun ustaz lebih cerewet daripada ulun sendiri, ya. Tetapi bisa ditolerir. Ya, dia memberikan nafkah, sayang kepada istrinya, ya, dipenuhi kebutuhannya. Maka kalau bisa ditolerir. Seperti itu pula seorang suami melihat istrinya bisa ditolerir. Oh, istri ulun ustaz pengoler, bemasak aja kada mau. Ketujuhnya minta ya uang solo terus setiap hari. Kada mau memasak, betapas kada mau. Ya, jarinya itu bukan tugas inya. Gawin bini ulun ustaz kada apa yang digawi di rumah. Sekedar mengajari anak aja misalnya. Ya, maka lihat sisi positif baiknya. Kalau itu bisa ditolerir. Oh, ternyata dia penyayang dengan anaknya, dia didik anaknya. Walaupun inya misalnya pengoler, bemasak, pengoler, bebasuh, segalanya. Dia cuma kelebihannya adalah mendidik anak, meles anak. Ya, maka cari sisi positifnya. Kalau semacam itu di rumah tangga, maka rumah tangga itu akan lenggang. Kemudian ingat kepada Nabi, sabda Nabi SAW, bahwasanya setiap perselisihan rumah tangga yang terjadi di kalangan orang beriman itu adalah bentuk pahala dan penghapus dosa. Ini yang sering dilupakan oleh orang berumah tangga. Bahwasanya kalau ada perselisihan antara kita dengan pasangan kita, itu adalah bentuk penghapusan dosa. Kalau kita orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah, rajin, ya, beribadah kepada Allah, kemudian ada perselisihan di pasangan kita, maka itu bentuk penghapusan dosa. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim
min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukata allati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dari sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitinya, yang membuat dia risau, gelisah, gundah, gelana, yang membuat dia letih, capek. Itu semuanya kata Nabi penghapus dosa baginya. Kalau anda bertengkar dengan suami anda dan anda Masya Allah rajin ibadah, rajin kajian, tapi bertengkar aja masih suami, ketahuilah itu penghapus dosa bagi kita. Itu penghapus dosa. Ya. Tinggal seseorang itu mensikapinya seperti apa. Maka seorang wanita ketika dengan suaminya jangan berani. Jangan dia menjawab. Walaupun suaminya salah, jangan dia menjawab. Makanya kata Syekh Islam, pernikahan yang tidak lama itu adalah lidah yang panjang. Lisanut tawil. Maka kata Syekh Islam, saya melihat wanita yang panjang lidahnya, maka pernikahannya tidak lama. Karena laki-laki itu sering saya jelaskan, laki-laki itu sangat simpel berpikirnya. Kalau dia tidak bisa menjawab istrinya, membalas istrinya tidak bisa, maka pikiran yang terbesit di semua otak laki-laki, diceraikan aja bini ini. Itu semua pemikiran laki-laki. Kalau dia sudah marah sama istrinya, lihat apa, itu di otaknya langsung muncul kata cerai. Itu kata yang pertama muncul di otaknya, kecerai. Makanya kata saya Islam, kalau seorang istri tahu suaminya pemarah apa macam, jangan disulut kemarahannya, tetapi dengan diam, ya, dengan menenangkan diri, pergi sebentar. Sama seperti itu pula seorang suami, ya. Kalau tahu istrinya ini, ya, kalau bermamai 3 jam kada tuntung, kecuali ditukarkan nasi goreng hanya tuntungnya bermamai, ya, maka tinggalkan istrinya. Ya, ketika istrinya bermamai, pian keluar rumah. Istrinya tuh hamuk tuh dikuncinya rumahnya. Keluar, tinggalkan, biarkan dia bermamai, ya. Anda balik pergi ke warung, makan nasi kuning, ketupat kandangan. Ya. Sudah tuntung kanyang, datang ke rumah bawakan ketupat kandangannya, jangan kada dibawakan. Ya, tambah marah kalau kada dibawakan. Maka seseorang kalau melihat istrinya sebaliknya pemarah apa macam, sudah jangan diladenin. Ya, maka diam. Ya, maka itulah kata Nabi, seorang saling memaklumi kalau bisa ditolerir. Kalau seandainya kesalahan itu tidak bisa ditolerir, nah di sini ada hak berlaku cerai dan semisalnya. Lakinya kada mau sembahyang, lakinya ustad kada mau puasa, sudah dinasihati tohok. Nah ini berlaku hukum cerai. Atau laki-lakinya ustad ketujuh memukul ulun, kada sing ampi-ampihan memukul. Kalau ada salah sedikit dipukul, saya dizalimi, dibanting, ya misalnya, ini berlaku dia hukum cerai, dinasihati. Atau sang suami misalnya dibanting oleh istrinya bisa kuntau, bisa kerate, suaminya kada bisa, misalnya suaminya salah sedikit dibanting oleh istrinya, ya. Maka tersiksa suaminya. Istrinya tidak mau dinasihati, meninggalkan sholat, dinasihati kada mau, ini yang tidak ditolerir di dalam Islam. Tapi kalau sekedar sebatas lisan yang panjang dan semisal, itu bisa diobati dengan dididik dengan akhlak yang baik. Suami pemarah, ya cuma sekedar lisan saja, itu bisa dididik. Istri itu bisa mendidik suami itu, dididik dengan yang baik. Juga suami kalau melihat istrinya ketujuh omel, bisa dididik wanita itu. Ya tinggal seseorang bersungguh-sungguh saja mendidiknya. Ya. Ini yang mungkin. Ya, kalau seandainya kesalahannya itu tidak bisa ditolerir, boleh seorang wanita meminta cerai. Tapi kalau seandainya bisa ditolerir, tolerirlah kesalahan tersebut. Wallahu taala alam.